Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-17. Bersama hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasul bersabda pada Fathul Makkah, sesungguhnya Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri, mengharamkan jual beli khamr, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, patung. Faqila, lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana dengan lemak bangkai? Fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha al-julud, karena dia dipakai untuk melapisi kapal dan juga menghaluskan kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dipakai untuk menyalakan lampu, dipakai sebagai minyak. Faqala la huwa haram, kata Rasul, iya itu juga tidak boleh dan dia haram diperjualbelikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qatalallahu al-yahud, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah lamma harrama alaihim syuhumaha, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai tadi, jamaluhu summa ba'uhu, mereka cairkan lalu mereka jual dan kemudian uang penjualan itu mereka makan, mereka gunakan. Jamalu artinya azabu. Oke, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama yaitu adalah disyariatkannya khutbah bagi para imam di Fathah, kama khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Kemudian juga di sini ada ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Sehingga di sini menunjukkan bolehnya domir, ya, ini domir mufrad kepada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam Sahih disebutkan seseorang berkhutbah faqala wa man ya'simuha faqad dhalla wa gha, fa anqara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala bi'sal khatib anta. Kemudian disebutkan juga di sini, ini terkait dengan ini ya, penggunaan tadi Allah dan Rasulnya mengharamkan. Jadi di sini perhatikan kata yang dipakai, kata kerjanya itu bentuknya tunggal. Makanya tadi dikatakan boleh ya jawaz audul dhamirul mufrad. Katanya itu tunggal tapi fa'ilnya di sini adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh para ulama untuk menjama' ataupun menggabung apa yang ada di dalam hadis ini, bagaimana antara yang satu ada penggabungan antara Allah dengan Rasul, sementara di dalam yang berikutnya di sini dikatakan Rasul mencela. Ya, nggak boleh kemudian ketika dikatakan wa may ya'simuhuma faqad dhalla wa ghawa. Kemudian di sini dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita mengkombinasikan ataupun menggabungkan antara dua hadis ini agar tidak saling bertentangan. Kalau dalam kondisi lapang, dalam kondisi yang longgar, maka tidak boleh untuk dijamak antara Allah dan Rasulnya dalam satu domir atau dalam satu
kata ganti. Jadi ini beliau lebih menjelaskan kepada kaidah bahasa Arab ya di halaman pertama ini. Bi khilaf ma idza kana fi hali dhaikil maqam an tawassu fil kalam. Tapi kalau memang ini tergantung sikon ya. Kalau sikonnya itu sempit, kemudian dalam kondisi yang butuh untuk digabung, maka diperbolehkan. Jadi ini lebih ke sisi bahasa saja. Dan kemudian ini lagi komentar juga ya. Ada penggunaan bersama antara Allah dan Rasulnya dalam dhamir yang zahir, ada yang mengatakan dalam dhamir yang khafi mustatir. Dan ada beberapa penjelasan yang intinya mereka mencoba untuk menggabungkan. Nah, kita fokus kepada sisi hukumnya gitu ya. Di sini ada penjelasan tadi, ada perkataan harrama bai al-khamr. Diharamkan menjual khamr. Ini menunjukkan bahwa hukum memperjualbelikan barang-barang yang ada di sini hukumnya haram. Mulai dari khamr, kemudian bangkai, babi, dan patung. Wa yu'khadh min hadha tahrim istimaliha bi ayyi naw' min istimal fa innahu idza hurrimal bai' hurrimal istimal. Dan juga diharamkan bagi kita menggunakannya apapun keperluan dan kepentingannya. Karena ketika sesuatu itu diharamkan, maka kalau tidak boleh diperjualbelikan berarti haram dipergunakan. Kemudian kenapa diharamkan diperjualbelikan ya? Karena memang tidak memungkinkan untuk dipergunakan seperti itu. Jadi di sini kita catat dulu faedahnya. Ada beberapa barang yang diharamkan diperjualbelikan di hadis, yaitu anjing, kemudian tadi bangkai, babi, dan patung. Benda-benda ini juga tidak boleh digunakan, dimanfaatkan. Karena sesuatu yang diharamkan untuk perjualbelikan, haram juga untuk dimanfaatkan. Kenapa haram diperjualbelikan? Karena memang tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Lalu kita lihat wa akhadha jama'a min hadzal hadis, sebagian ulama kemudian menyimpulkan ataupun mengambil pelajaran dari hadis ini tentang najisnya benda-benda ini. Jadi barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan ini benda-benda yang najis. Dan wala yang tabik alaiha at-tahrim ila likauniha najasa. Jadi kenapa kok ini haram untuk diperjualbelikan? Alasannya katanya karena dia itu adalah barang-barang yang najis. Mereka kemudian menggunakan itu berdasarkan kaidah bahwa larangan menunjukkan fasad. Jadi najasah hadhil asya sabita binusus ukhra lakin dilalatul hadis ala najasati fihi nazar. Oke, kata beliau di sini ya, barang-barang ini memang dia itu najis tapi pakai dalil yang lain ya, pakai teks yang lain. Kalau digunakan dengan hadis ini, nah itu kurang begitu kuat. Jadi kita catat faedahnya, sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa benda-benda yang dilarang ini statusnya adalah najis. Kalau tidak najis, tidak dilarang. Meskipun ada benarnya
bahwa benda-benda itu najis. Namun dia didasarkan pada teks dalil yang lain. Adapun mendasarkan pada hadis ini untuk menunjukkan kenajisannya, maka nampaknya kurang begitu kuat. Itu poinnya. Di dalam hadis itu juga ada diskusi ya, pertanyaan para sahabat kepada Nabi dan bertanya tentang apa alasan gitu, apa ilahnya. Jadi mereka tanya tentang hukum yang umum, apakah kemudian ada pengecualian. Jadi tadi disebutkan benda-benda itu, lalu sahabat tanya, gimana kalau misalkan tentang ini dan itu, apakah ada pengecualian? Ya. Nah, la haraja 'alal insan fihi, dan itu adalah sesuatu yang mubah gitu ya. Artinya kalau kita kemudian bertanya, meminta pandangan terkait penjelasan yang sudah disampaikan, itu tidak apa-apa. Dan kemudian walaupun itu Nabi dalam posisi ya makhluk yang paling mulia dan tinggi derajatnya, namun juga tentu itu bukan sesuatu yang tercela ketika kita bertanya kemudian kita meminta penjelasan tambahan. Jadi ada faedah, boleh bertanya dan meminta penjelasan tambahan. Para sahabat di sini menanyakan tentang lemak bangkai. Adakah pengecualian padanya? Hal ini sesuatu yang wajar dan tidak masalah. Namun tentunya dengan didasari niat yang benar untuk mencari kebaikan. Lalu kita bisa lihat lagi apa yang diharamkan untuk diperjualbelikan, maka haram itu digunakan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat tadi tentang lemak bangkai, apakah boleh digunakan? Maka Rasul menjelaskan kepada mereka itu haram untuk digunakan dan haram diperjualbelikan. Sebagian para ulama juga memandang bahwa ada hal-hal yang di situ mungkin ada maslahat dan kemudian syariat juga kemudian melarang gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat gitu, ini fokusnya adalah sudut pandang. Manusia memandang bahwa ada benda-benda yang itu sebenarnya bermanfaat gitu loh. Namun kemudian kok sama dalil dilarang gitu, sama syariat kok dipermasalahkan. Nah, maka kata beliau, tidak semua yang dipandang baik, dipandang bagus oleh manusia, maka kemudian diaminkan dan dibenarkan oleh syariat. Jadi yang kita perlu yakini adalah gitu ya, apa yang terdapat di dalam syariat, misalkan itu diharamkan, berarti itu tidak ada maslahat. Walaupun mungkin manusia memandang di situ ada maslahat. Nah, itu poin penting di sini. Jadi kenapa ada yang menyimpulkan bahwa benda yang dilarang dijual juga dilarang dimanfaatkan. Hal ini berdasarkan jawaban Rasul tentang lemak bangkai. Tidak boleh dijual dan tidak boleh dimanfaatkan. Ada benda-benda yang menurut pandangan manusia itu baik dan mendatangkan maslahat. Namun ternyata syariat tidak melihatnya demikian.
Dalam hal ini yang perlu diyakini adalah bahwa setiap yang dilarang oleh syariat pasti buruk dan tidak memiliki maslahat, sekalipun manusia memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Acuannya adalah syariat. Jadi kalau kita melihat kok semacam terjadi perbedaan sudut pandang, maka yang dipakai adalah sudut pandang syariat. Lalu di dalam hadis juga sebenarnya ada penjelasan faedah boleh bagi kita itu ngecat kapal, ya, melapisi kapal. Namun yang diharamkan adalah ketika kita menggunakan pelapisnya atau catnya tadi dengan sesuatu yang haram. Dan kemudian juga ketika kita ngecat atau ngelapisin kapal atau rumah, itu juga berarti kita bisa pahami tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan dari benda-benda najis, termasuk juga tidak boleh dengan apapun barang najisnya, ya. Walaupun mungkin seseorang mengatakan saya nggak sholat di tempat itu atau saya nggak akan sentuh gitu ya, setelah kering atau yang lainnya. Nah itu poin penting. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mengecat kapal atau melapisi dinding dengan sesuatu yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keawetannya. Hanya saja yang dilarang adalah menggunakan sesuatu yang haram untuk melapisinya. Ini juga berlaku untuk benda najis yang lain. Benda najis yang lain tidak boleh digunakan untuk mengecat rumah atau melapisi kapal. Sekalipun tidak dipakai untuk sholat atau tidak akan disentuh sebelum kering. Kemudian kita lihat penjelasannya. Nah, di situ juga ada penjelasan terkait dengan minyak yang najis. Jadi orang zaman dulu itu menggunakan minyak tadi sebagai apa? Sebagai bahan bakar untuk lampu. Jadi minyaknya itu nggak pakai listrik, lampunya nggak pakai listrik. Nah, benda-benda yang itu nggak boleh dipakai untuk jadi minyak lampu dan dinyalakan, gitu ya. Dan sebagian ulama memandang bahwa yang terlarang itu adalah hanya menjual lemak bangkai. Karena pertanyaannya adalah itu bukan menggunakan, tapi pertanyaannya aro'aita syuhumul maita, apakah bagaimana dengan lemak bangkai? Boleh tidak diperjualbelikan? Jadi pertanyaannya itu memperjualbelikan, bukan menggunakan. Nah, kemudian lemak bangkai tadi dipakai untuk beberapa pemanfaatan seperti ini. Maka di dalam hadis ini yang menjadi diskusi para ulama, apakah kata huwa itu kembali kepada makna menjual saja atau kepada semua jenis penggunaan. Maka yang kedua di sini kata beliau yang lebih kuat karena lebih dekat dalam penyebutan di kalimat tersebut. Ya. Ini yang dikuatkan ketika Allah mengharamkan, jadi tidak boleh untuk dipakai. Nah, apakah pada kasus lemak bangkai itu yang haram hanya memperjualbelikannya atau mempergunakannya juga haram?
Ini ada beda pendapat, ada beda pendapat, ada beda pendapat. Sebagian pendapat. Kalau yang mengatakan haram menjual berarti masih boleh digunakan untuk sesuatu yang mubah. Tapi bagi yang mengatakan haram sampai penggunaannya termasuk penggunaannya berarti tidak bisa dimanfaatkan. Jadi itu dua poin ya, dua poin yang dijadikan diskusi. Lalu kemudian hadis ini juga bisa diambil bahwa syariat sebelum kita yang ada itu, dan syariat tidak mengatakan atau tidak menghapus, ya, maka itu menjadi hujah sebagaimana yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah juga mengharamkan itu pada orang-orang Yahudi. Nah, jadi ada syariat sebelum kita itu yang dia bisa digunakan. Terkait syariat umat sebelum Islam itu kalau tidak dihapus dan diingkari oleh syariat, bahkan dibenarkan dan diaminkan, berarti menjadi syariat Islam. Contohnya kasus haramnya lemak bangkai. Itu sudah ada ketentuannya sejak zaman Yahudi. Ternyata Rasul mengaminkan larangan ini sehingga berlaku juga untuk umat Islam. Itu pembahasan tentang syariat umat sebelum kita. Di dalam hadis juga ditegaskan bahwa lemak bangkai atau lemak yang najis tidak boleh untuk dicairkan, digunakan, diperjualbelikan. Dan kemudian juga benda-benda najis tidak boleh diperjualbelikan, lalu uangnya yang kita terima itu haram, maka dari sini kita bisa pahami najis seperti darah, ya, darah yang mengalir itu dari hasil sembelihan dan seterusnya, atau kotoran itu tidak boleh, dari kotoran dari hewan yang tidak dimakan itu tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh kita nerima uang walaupun kepada selain kaum muslimin. Jadi najis itu diharamkan untuk digunakan dan diperjualbelikan. Bukan hanya sebatas lemak bangkai saja. Termasuk darah yang ditampung dari penyembelihan dan juga kotoran hewan yang tidak halal. Ini kalau dijual uangnya haram sekalipun pembelinya orang kafir. Jadi dia nggak bisa dibenarkan. Ini yang beli kan orang non Muslim, enggak. Ya, tetap dia terlarang. Yukhad min dzalika anna kullu ma harrama alaina la yajuz lana bai'. Jadi faedah berikutnya adalah semua yang diharamkan bagi kita berarti tidak boleh kita perjualbelikan. Tidak boleh bagi umat Islam menjual khamar kepada orang kafir, tidak boleh menjual anjing untuk kemudian kita ambil uangnya dan seterusnya. Atau menjual apa lagi, ya, benda-benda yang itu diharamkan bagi kita untuk konsumsi, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini faedahnya. Benda-benda
yang haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan. Meskipun pembelinya adalah, contohnya minuman keras, itu haram mengkonsumsi dan haram memperjualbelikan. Termasuk di sini memproduksi dan terlibat dalam rantai distribusi. Nah, kemudian tadi ada kata-kata maitah atau bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati karena apa? Misalkan karena sakit, karena jatuh, karena ditanduk, atau yang lainnya. Namun intinya adalah mereka tidak disembelih dengan cara yang benar. Lalu kemudian ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu nggak ambil ya, kemudian kulitnya tadi, lalu kamu samak ya, kemudian bersihkan lemak bangkainya dan kemudian kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi ada hadis yang lain, yaitu hadisnya Maimunah, yang menunjukkan bahwa kasusnya bangkai ada hewan yang mati, kambing. Nah, itu konteksnya bukan pada lemaknya, tapi pada kulitnya. Jadi kalau untuk kulit bangkai, dia boleh untuk dibangkai, digunakan selama apa? Selama bukan untuk sesuatu yang basah. Karena itu nanti dianggap sebagai najis. Sebagian lagi mengatakan dengan cara disamak, dibersihkan lemak bangkainya itu sudah suci. Jadi artinya kita bisa pakai untuk yang basah ataupun kering. Kadang orang zaman dulu itu kan kulit tadi dipakai untuk wadah, ya, untuk tempat, untuk semacam kantong air atau untuk menyimpan sesuatu, ya. Atau kalau di kita mungkin kulit dipakai untuk apa? Misalkan untuk tas atau yang lainnya. Nah, ini bagian yang tadi, kulit itu sudah dihukumi suci setelah disamak, berbeda dengan bagian bangkai yang lain, tulang ya, kemudian yang bagian-bagian dalam dan seterusnya. Yang kulit tadi itu ibaratnya seperti rambut, seperti bulu. Itu boleh dimanfaatkan dan itu suci karena dia terpisah dari badan. Maksudnya terpisah apa? Tidak dialiri oleh darah. Nah, jadi mana tadi di situ? Poinnya adalah terkait dengan bangkai. Terkait dengan bangkai, ada pengecualian pada kulitnya. Seperti kambing atau sapi yang mati bukan dengan cara disembelih secara syar'i, maka statusnya jadi bangkai. Kulitnya masih bisa dimanfaatkan dan diperjualkan selama sudah disamak, yaitu dihilangkan dan dibersihkan sisa-sisa lemak dan daging bangkai yang menempel pada kulit tersebut. Ini disamakan seperti bulu, kemudian apalagi rambut dan bagian hewan, tanduk dan bagian hewan yang tidak dialiri darah. Maksudnya kalau rambut itu dipotong tidak berdarah. Jadi ulama membedakan hal ini
dengan bagian ini gitu ya. Membedakan bagian ini dengan lemak dan daging serta bagian dalam hewan. Nah, itu yang kita bisa ambil ya dari pelajaran hadis nomor 17 ini. Baik, insya Allah kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya, hadis nomor 18 ya. Hadis nomor 18 itu dari Abdullah ibn Abbas dan dia masuk di bab tentang salam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.